Reaksi kimia adalah proses di mana seperangkat zat yang disebut dengan reaktan diubah menjadi seperangkat zat lain yang disebut dengan produk baru. Untuk mewakili suatu reaksi kimia, ada sebutannya nih, atau biasa kita sebut sebagai persamaan kimia. Dalam menulis persamaan kimia, reaktan bisa kita tulis di sebelah kiri, dan juga produk kita tulis di sebelah kanan. Lalu, kedua persamaan ini digabungkan dengan tanda panah ataupun tanda sama dengan. Dalam reaksi kimia, jumlah atom yang ada pada sisi reaktan harus terhitung dalam sisi produk. Atau dengan kata lain, jumlah jenis atom yang ada pada sisi reaktan harus sama dengan jumlah jenis atom yang ada pada sisi produk. Dan pastikan aturan ini harus diikuti ya. Untuk mengetahui sebuah persamaan kimia itu sudah setara atau belum, kita dapat membandingkan jumlah jenis atom pada kedua sisi. Contohnya sebagai berikut. Indeks adalah menunjukkan atom dalam senyawa, sementara koefisien menunjukkan jumlah senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Persamaan ini juga sering melibatkan keadaan fisik suatu reaktan atau produk. Misalnya, padat disimbolkan dengan S, cair disimbolkan dengan L, dan juga gas disimbolkan dengan G. Dan satu lagi, larutan disimbolkan dengan AQ. Seperti contoh di atas, di sini Na memiliki koefisien 1, jadi tidak usah ditulis teman-teman. Di sini ada H2O, indeksnya 2, dan juga di sini seperti Na nih ada S, H2O ada L. Nah, itu merupakan keadaan fisik senyawa tersebut. Dalam persamaan kimia, kita menerapkan hukum kekekalan massa, atau yang biasa kita sebut sebagai hukum Lavoisier, yang berbunyi, pada suatu sistem tertutup, massa total zat sebelum dan sesudah bereaksi akan tetap sama. Artinya adalah jumlah atom pada suatu senyawa tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun direaksikan. Untuk menyelenggarakan reaksi kimia, kita akan menerapkan 3 langkah. Langkah yang pertama, tulis persamaan yang belum setara. Langkah yang kedua, atur jumlah koefisien agar jumlahnya sama pada setiap jenis atom di setiap sisi panah. Lalu langkah yang ketiga, pilih jumlah koefisien yang paling kecil. Pedoman ini sering digunakan untuk menyeimbangkan persamaan reaksi. Yang pertama, setarakan terlebih dahulu atom lain sebelum atom O dan atom H. Lalu yang kedua, mulai menyeimbangkan mulai dari molekul yang paling rumit atau dengan jumlah atom yang terbesar. Dan yang ketiga, mulai menyeimbangkan unsur-unsur yang membentuk zat individu. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetarakan soal di samping saya ini. Pertama-tama, sesuai pedoman, kita menyetarakan atom K terlebih dahulu. Karena di ruas kanan atom K berindeks 3, tapi di sebelah ruas kiri cuma ada 1. Kita bisa mengubah koefisien dari kalium hidroksida menjadi 3, sehingga atom K sama-sama 3 di kedua ruas, yang artinya sudah setara. Selanjutnya kita menyetarakan senyawa PO4. Senyawa PO4 di ruas kiri dan ruas kanan itu juga sudah setara, jadi tidak perlu kita ubah teman-teman. Nah, kita akan menentukan koefisien air di ruas kanan. Kita menghitung atom oksigen dulu. Karena tadi koefisiennya sudah kita ubah jadi 3, yang artinya atom oksigen ada 3. Nah, kita akan menghitung atom hidrogen. Karena tadi sudah kita ubah koefisiennya menjadi 3, artinya atom hidrogen juga ada 3. Namun di asam fosfat juga ada 3 atom hidrogen, yang artinya terdapat 6 atom hidrogen di ruas kiri. 6 atom hidrogen dan 3 atom oksigen cukup untuk membuat 3 molekul air. Sehingga di ruas kanan, di depan molekul air kita beri 3 koefisien. Nah, ini sudah setara ya teman-teman. Mol adalah satuan dasar dalam kimia yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel, baik itu berupa atom, ion, molekul, ataupun senyawa. Pemunculan hukum Avogadro berpengaruh signifikan terhadap ilmu kimia, terutama dalam perhitungan zat-zat biner. Dalam perhitungan suatu zat, berdasarkan massa zat tersebut biasanya dinyatakan dalam satuan gram, sedangkan massa atom atau molekul biasanya dinyatakan dalam satuan atom relatif ataupun molekul relatif. Lalu, apa sih hubungan keduanya? Avogadro tidak berhenti dengan hipotesisnya mengenai jumlah partikel dengan volume gas. Ia memikirkan lebih jauh tentang jumlah partikel dengan massa suatu zat. Dalam perhitungannya, ketika suatu atom sama dengan molekul relatifnya, ia selalu menemukan angka 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dan angka inilah yang menjadi tetapan Avogadro, atau bersetara dengan 1 mol, yang dilambangkan dengan L atau Na. Apa sih konsep mol itu penting?
Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tahu bahwa 1 mol itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kalau diuraikan, itu kira-kira bakal sepanjang ini. Karena jumlah partikel yang sangat kecil dan banyak inilah, konsep mol ini penting untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah partikel dalam jumlah yang lebih praktis. Pertama adalah hubungan antara mol dan juga massa. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa itu AR dan apa itu MR. AR adalah massa atom relatif, atau massa dalam satu jenis unsur. Sedangkan MR adalah massa molekul relatif, atau massa dalam suatu molekul. Rumus yang kita gunakan adalah mol sama dengan massa dalam satuan gram per AR ataupun MR yang diketahui. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, massanya ini harus dalam satuan gram, bukan dalam kilogram. Lalu kita akan membahas tentang volume. Untuk menghitung volume dibedakan menjadi 2 kondisi, yaitu pada kondisi STP dan kondisi non-STP. Yang pertama dalam kondisi STP, untuk menghitung volume menggunakan rumus V sama dengan N dikali 22,4L dengan keterangan sebagai berikut. Lalu dalam kondisi non-STP menggunakan rumus V sama dengan nRT per P dengan keterangan sebagai berikut. Apa sih jumlah partikel itu? Jumlah partikel adalah banyaknya suatu penyusun zat, entah itu atom, molekul, ataupun ion. Rumusnya seperti di samping ini. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro.